Sobat Klik, apa kabar kalian semua di sini? Ketemu lagi sama aku Regina Kandau. Hari ini aku excited banget guys karena aku mau hangout dan kita semua mau hangout bareng kalian dan artis favorit kita. Pasti kalian semua udah tahu dong kita mau hangout sama siapa. Kita hari ini mau hangout dengan cast dari sinetron terbarunya MNC TV yaitu Cinta Anak Soleh. Ada Nasar Anus, Keiko Warmani, dan juga Alwi Asegaf. Tentunya di program Fun Hangout with Artis Circle Klik. Untuk kalian nih yang belum tahu apa sih Fun Hangout with Artis, sebenarnya ini tuh program di Circle yang memfasilitasi kamu buat hangout secara virtual bareng artis favorit kamu. Seru banget kan? Caranya kamu tinggal bikin posting di chat-chat Circle Klik dan ajak semua teman-teman kamu untuk komen di sana. Karena semakin banyak komennya, semakin besar peluang hangout bareng artis favorit kamu diwujudkan di sini. Hari ini pastinya aku nggak bakal sendirian, guys. Di sini udah ada teman-teman dari para fanbase yang ikut hangout bersama kita di sini. Hai semuanya! Kemudian juga ada teman-teman yang berhasil terpilih ikutan join dari sosial media Klik nih. Ada Natalia, ada Lestari, ada Divka Azkia, ada Yurli Malina, banyak banget nih di sini ya. Nah, sekarang kita mau baca dulu nih pertanyaan seru dari teman-teman kita yang udah nanya-nanya di question box Instagram Klik. Ini pertanyaannya itu dari @deli_fsaai. Aku mau tanya dong ke mereka, tempat yang paling pengen dikunjungin tuh apa sih? Dan sebutin dong alasannya kenapa. Wah, seru banget pertanyaannya. Aku nggak sabar dengar jawabannya dari gestar kita. Nanti kita langsung tanyain aja ya ke para gestarnya. Coba di sini, tunjuk jari siapa yang udah nggak sabar ketemu sama mereka semua. Wah, banyak banget tuh yang nggak sabar. Yuk, langsung kita sapa aja. Ada Nasar Anus. Hai. Oh, Hai, Nasar. Apa kabar? baik, alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya kita sapa dulu. Ada dari Keiko Warmani. Hai, Keiko. Halo, Hai, apa kabar, Keiko? baik, puji Tuhan baik. Kakak gimana kabarnya baik? Baik, semua di sini pasti baik ya. Amin. Dan untuk Alwi Asegafnya guys, karena Alwi itu masih syuting, dia lagi take sekarang, jadi Alwinya bakal nyusul. Sabar ya. Nah, untuk Nasar sama Keiko disapa dulu yuk teman-teman yang ada di sini. Hai, halo semuanya. Terima kasih Halo udah semuanya. mau sempetin waktu buat kunjungan hangout ini. Iya. Oke, seru banget. Aku Semoga mau nanya semakin dulu sehat nih, ya. sama Keiko sama Nasar. Gimana sih kesibukan kalian akhir-akhir ini? Coba Keiko Dari dulu. Nasar dulu boleh. Dari Keiko dulu Nasar lah. dulu boleh. Ya, Ya, Keiko. kalau kita sih pastinya dari syuting dari pagi sampai ke malam ya. Pasti cukup sibuk juga. Cuman di sela-sela kesibukan kita pasti ada have fun-nya, ada kegiatan bersamanya juga, ada Ya. main-main juga. Ada waktu break juga kita sambil bercanda-bercanda juga. Pokoknya seru deh. Iya benar, kayak gitu aja sih kita. Wah, seru banget ya. Seru banget. Oke, kita langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Aku mau tanya nih, ceritain sedikit dong ke Sobat Klik yang ada di sini tentang film kalian, yaitu Cinta Anak Soleh. Dan peran kalian tuh jadi apa sih sebenarnya di sini? Coba jelasin. Dari Ujang. Oke, sebenarnya sinetron Cinta Anak Soleh ini adalah sinetron orang Ali dan Rehan yang mempunyai muka yang mirip dan nggak bisa di spoiler karena ini ada lanjutan ceritanya. Intinya ada muka yang mirip dan mereka berdua itu menukar kepribadian mereka dan mencoba yang darinya Ali itu bandel dan keluarga yang sederhana menjadi Rehan yang keluarga orang kaya tapi dia kurang kasih sayang ibu gitu. Dan mereka tukeran kepribadian dan akhirnya mereka menjalani. Dan di sini aku Nasar sebagai Ujang yang menjadi sahabatnya Ali, sahabatnya Bom Bom gitu, yang udah bener-bener dekat banget sama Ali, sama Bom Bom, dekat banget sama keluarganya Ali juga. Dan intinya tuh kayak keluarga banget gitulah. Dan kita itu sering isengin warga yang ada di kampung ini gitu. Kalau Bom Bom gimana Bom? Ya. Kalau dari Bom Bomnya sendiri, dia tuh benar-benar sahabatnya Ujang sama Ali. Dan dia benar-benar deket sama keluarganya Ali. Terus kita tuh memang
kita tuh emang paling sering banget apa ganggu-ganggu warga, iseng-isengin warga, apalagi warga-warga yang bandel, warga-warga yang curang, warga-warga yang culas. Nah, kita kerjain tuh biasanya. Terus di samping itu kita selalu bersama sama si Ali ini untuk kerja sama tim. Misalnya kayak ada kita mau ngisengin nih, kita selalu sama rame-rame, kita selalu bersama gitu. Jadi pasti seru banget sih. Wah, seru banget ya. Asli seru banget. Aku jadi pengen nonton nih. Penasaran aku jadinya. Kalau tadi kan Nasar bilang berperan sebagai Ujang nih di Cinta Anak Soleh. Dan orangnya itu super humoris. Emang kalau di kehidupan nyatanya kayak gitu juga nggak sih? Ya, aku sih sebenarnya karakter Ujang ini ya ngelekat lah sama karakter aku di dunia nyata. Emang aku orangnya suka jahil, suka ya udah pokoknya sama lah apa yang kalian nonton di sinetron Cinta Anak Soleh itu sama kayak kelakuan aku di dunia asli gitu. Oh gitu, oke. Berarti sama banget ya. Iya. Kalau untuk Bom Bom gimana nih? Ada nggak sih kesamaan karakter Ya, dengan aslinya? kalau kesamaan karakter pastinya ada dong. Kita dari kebersamaan kita, terus kalau lagi ngumpul-ngumpul rame-rame itu kadang-kadang suka jahil, itu udah pasti banget ya kan. Terus Iya. yang pasti teamworknya kita dapat banget sih chemistry-nya. Jadi selalu ya campur-campur lah sama kehidupan gitu. Iya. Jadi gampang lah mendalami perannya. Iya, benar benar benar. Oke oke, I see. Nah, eh kalau kan nih katanya nih Alwi itu kan memainkan dua peran yang sangat beda kan. Terus kira-kira kalau Alwi itu kan ada perannya, nanti mungkin kita tanyain kali ya sama Alwi langsungnya. Kalau misalnya sama Keiko sama Nasar nih, ada nggak sih yang kayak, gua banget nih yang ini nih, gitu. Ada nggak sih? Kayak keren gitu, salut apa gimana maksudnya, maaf. Sama misalnya karakter Nasar tuh Oh, sama ini gue banget nih, gitu. Karakter Keiko juga, ini gue banget nih, itu ada nggak? iya ada pastinya ada. Bukan ada lagi, emang beneran ada. Coba kalau kayak gitu gimana kok? Kalau aku kebanyakan itu ya, cuman ada juga beberapa part-part yang bukan aku ada, cuman kebanyakan itu aku banget gitu. Ada aja Oke, sih yang oke. bukan, cuman kita gitu. Iya. Oke, oke. Guys, by the way, katanya Alwi ini udah join nih sama kita. Hai Alwi. Assalamualaikum. Hai. Wah, seru banget ya. Sekarang tiga-tiganya udah ngumpul nih. Apa kabar Alwi? Alhamdulillah baik, sehat. Seperti biasa. Bagus lah. Kita langsung tanya-tanya Alwi aja kali ya. Alwi, gimana sih? Boleh ceritain nggak tentang karakter Alwi di sini tuh jadi apa sih? Dan kayak gimana sih? Jadi ada dua peran. Jadi yang seperti kita tahu ada Rehan dan juga Ali. Ya, jadi kalau Rehan itu baik, ya baik juga, baik. Terus dia apa? Dai lah ya, lebih ke arah dai muda. Nah, kalau Ali sebaliknya, dia baik tapi memang anak gaul lah pokoknya. Iya, agak-agak tengil modelnya. Ya, seperti itu sih sebenarnya. Ali sama Rehan. Alhamdulillah. Oke, oke. Di sini kan Alwi kan katanya memerankan dua peran nih. Bisa dibilang ibarat langit sama bumi lah katanya. Ali yang usil, terus berani, terus ada Rehan yang jujur, murah hati, pemalu, gitu-gitu. Nah, dari dua peran ini, mana sih yang lebih sesuai dengan Alwi? Setengah-setengah sih sebenarnya. Jadi memang ada kalanya Ali jadi Rehan memang gimana ya, sama, tapi ada juga kalanya kayak Ali gitu. Cara bercanda, alhamdulillah lah, setengah-setengah mungkin Nasar ataupun Mang Kiko juga tahu deh. Iya, kadang ada setengah-setengah bercanda, ya tau lah. Ada setengah Rehan, ada setengah Ali juga. Jadi ya pas lah. Tanya deh. Kenapa? Jadi Alwi itu pergabungan dari dua karakter ini ya, bisa dibilang ya. Nggak bisa dibilang begitu deh. Oke, oke. Nah, sekarang aku juga penasaran nih, kalau dari Alwi, dari Nasar, sama dari Keiko sendiri, ada nggak sih tantangan yang kalian hadapin saat kalian lagi mainin karakter kalian? Kalau ada, sharing dong apa aja.
Coba dimulai sama Nasar sama Kak Keko dulu deh. Awi gak enak. Iya. Awi nanti. Kalau dari aku pribadi ada sih beberapa part itu tuh lebih kayak yang uh, harus benar-benar ngelucu di saat bingung nih, ah ngelucunya gimana ya, kira-kira gimana ya. Itu juga kadang-kadang aku suka nanya ke Nasar juga, suka nanya ke Alwi juga, janjian yuk gini, yuk kita bikin lawakannya gini 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 gini, biar dapat chemistry-nya gitu sih paling. Jadi kayak lebih ke tantangannya itu supaya gimana tidak terlihat kita nggak ngelucu tapi terlihat lucu gitu. Itu sih mungkin dari Nasar. Oke, kalau dari Nasarnya gimana nih? Halo Nasar. Oke, mungkin kita langsung ke Oh Alwi iya, dulu aja kali. ya, Oh, ya. ya Nasar boleh silakan. Kemir tadi, sorry. Iya, boleh. Tantangannya ya paling karena di judul ini banyak pemain baru yang baru aku kenal juga dan baru untuk diperani sih, contoh kayak Alwi, Keiko. Jadi ya mungkin awal-awal itu susahnya untuk mencari chemistry, tapi ternyata langsung dapat di episode 1 pun udah dapat chemistry-nya. Sama paling kalau berakting sama yang lebih senior lah, lebih harus berhati-hati, dan kalau mau ngelucu juga harus pas lah dengan umurnya gitu. Paling itu aja sih. Jadi lebih menyesuaikan gitu ya, harus beradaptasi yang sama siapa, harus sama siapa gitu. Iya, ya harus beradaptasi. Iya. Kalau dari Alwinya apa nih tantangannya? Iya, tantangannya itu jadi Ali sih sebenarnya. Jadi memang apa ya? Pertama memang ngomongnya itu kan dari gue lo. Ali kan memang jarang ngomong gue lo gitu kan. Malah pertama kali mungkin kalau bisa dihitung-hitung. Ya itu sih tantangannya. Jadi berubah apa namanya keseharian harus sama kayak Ali. Tapi alhamdulillah memang sebagian karakter dari Ali itu juga ada pada Alwi. Jadi bercanda, ngobrol ya biasa lah ya. Nah tapi memang kita tantangan juga buat Alwi yaitu emang tadi sama seperti yang dikatakan Nasar ataupun apa ke Bang Keko, kita tuh saling sharing, artinya saling sharing itu supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, pertama memang harus dapat chemistry biar kita kan enak tuh bercandanya, ngomongnya buat semua. Jadi ya hasil yang terbaik deh pokoknya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Setuju. Jadi kita harus profesional ya. Nah, kalau part serunya menurut kalian ada di mana nih di sinetron ini? Biar sahabat Klaklik di sini semua pada tahu. Tapi jangan spoiler juga ya. Coba dari Alwinya silakan. Ya, part serunya di saat Ali bersama teman-temannya pasti seru ya karena kan di situ diperlihatkan memang Ali sama teman-temannya kayak sama Ujang, sama Bom Bom itu memang udah kayak temenan dari kecil lah istilahnya, udah akrab banget. Nah, itu seru tuh. Jadi memang bisa dibilang trio Jail lah ya kan. Nah, terus part seru memang di episode awal juga seru pas lagi naik motor tuh kan. Itu benar-benar kayak ya apa ya seru aja gitu liatnya. Jadi emang ada di sinetron ini lengkap lah genrenya, ada actionnya, ada aksinya ada kan, terus juga ada apa namanya tuntunannya, edukasi lah ya buat semua, sama komediannya juga ada, jadi lengkap sih, itu seru. Iya, mungkin yang lain. Silakan Keiko atau Nasar boleh jawab. Kalau dari aku sendiri pas serunya itu ya pasti pada saat bersamaan dengan Ujang dan Ali, kemudian juga pada saat aku nonton pribadi nih, pada saat si Ali mencoba menjadi Rehan tuh menurut aku seru banget sih. Dia yang tadinya bandel gimana terus mencoba untuk menjadi Rehan yang notabene itu adalah baik, terus apa namanya pintar dalam agamanya juga baik gitu kan. Di ya ibaratnya kayak langit dan bumi kayak tadi kakak bilang gitu kan. Pada saat dia mencoba merubah sikap dia jadi kayak Rehan, itu seru sih kalau menurut aku seru. Itu aja sih kalau dari aku. Benar. Oke, makasih Keiko. Sekarang Nasar silakan di-share. Keseruannya itu ketika kita bertiga itu mencoba untuk menjahili Pak RT atau Kong Ramli gitu. Karena kita itu menjahili seseorang itu bukan berarti karena emang bawaannya jahil, tapi emang karena ada tujuannya gitu. Maksudnya kenapa
ngejailin Pak RT atau menjaili Kong Ramli, apa mungkin mereka berdua membuat kesalahan, tapi dengan cara menegurnya itu ngejailin mereka. Itu sih part-part seru yang di situ, walaupun ditonton seru, pas acting juga lagi seru banget gitu. Oke, thank you. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, aku juga penasaran tentang pengalaman unik yang nggak mungkin kalian lupain selama di lokasi syuting. Coba silakan dari Nasar, boleh? Pengalaman unik apa ya? Coba Keiko dulu deh. Keiko. Oke. Kalau pengalaman unik itu pastinya satu, kebersamaan chemistry kita dengan Ujang, dengan Ali, dengan Nasar, dengan Alwi itu pasti chemistry-nya punya chemistry sendiri. Terus yang kedua itu pada saat episode 1 dalam adegan motor-motoran itu ada satu accident yang Ujang itu ngendarain motor dan motornya itu lompat gitu kan. Itu benar-benar ngakak, tapi saking ada shocknya juga, ada ngakaknya juga gitu. Itu motornya lompat gitu kan. Unik mas, itu pasti hal-hal yang tidak akan pernah aku lupakan. Oke, kalau dari Alwi? Ya, kalau bagi Alwi hampir semuanya pengalaman seru. Jadi memang di balik layar pun kita semua bercanda gitu ya. Banyak juga teman-teman kru yang saling menghibur. Nah itu memang lucu aja gitu. Kita setiap hari ada yang lawak di depan, kita ketawa aja. Jadi memang seru sih sebenarnya. Tapi kalau buat di layar ada beberapa scene yang lucu itu di saat siapa lupa, Aldi dia itu ngelemparin air kalau nggak salah ke Ulfa. Nah itu kan jailnya keterlaluan kalau bagi Alwi ya. Karena ngelemparin air ke Ulfa, jadi emang orang banyak ketawa di situ. Kalau di behind the scene juga ada, kalau nggak salah waktu benar kata Bang Keko, waktu itu kan ada kejadian ya yang katanya itu motornya sampai ngurang-ngurang berisik begitu karena koplingnya kalau nggak salah patah ya. Iya sampai motornya lompat. Iya. Iya, Bang Keko bisa naik motor nggak? Nggak bisa ya? Gak dong, gak bisa. Ya emang banyak adegan lucu pas naik motor sih sebenarnya. Seru banget emang itu. Iya, itu aja sih. Oke. Nggak ketinggalan juga, Nasar belum cerita nih. Coba dari Nasar. Kejadian lucu buat aku itu ketika geng Ali CS itu ngerjain Pak RT sama asistennya Bang Agus. Itu pas, jadi kita itu niatnya mau ngerjain karena mau balas dendam. Dan Pak RT itu sama Bang Agus itu nyebur ke kolam yang kita pikir itu dalam, katanya cetek. Dan di situ bisa dibilang ketawanya aku tuh bukan ketawa acting tapi ketawa beneran. Banyak sih hal-hal seru lainnya yang harus ditonton. Oke, seru banget ya. Nah, kalau tadi kan pengalaman unik nih. Sekarang gimana sih masing-masing pemain di lokasi syuting? Kan kalau kalian udah pasti nih kayak trio Jail ya tadi ya dibilang ya. Tapi sebenarnya dari yang lainnya juga suka ada nggak sih yang ngejailin kalian? Coba dari Awi dulu mungkin boleh. Iya, boleh. Maaf, nggak kedengeran tadi. Maaf. Oke, jadi pertanyaannya itu, kalian kan trio Jail nih. Ada nggak sih, kalau kalian pasti saling jail-jailin satu sama lain dong, tapi siapa sih yang paling jail, dan pernah nggak kalian dijalin juga sama pemain yang lain? Jujur nih ya, yang paling jahil itu Nasar. Paling jahil. Memang salah satunya waktu itu ada petasan dilemparin tuh ke mana, ke jalanan waktu itu ya. Untung nggak kena rumah itu, tapi petasan kecil sih, nggak bahaya juga. Ya itu salah satu yang lucu. Terus juga banyak sih sebenarnya kejadian-kejadian lucu. Mungkin yang lain bisa ceritain deh, pokoknya seru. Tapi memang kalau menurut aku juga termasuk orang yang jahil sih ya, tapi belum ketemu aja ininya orangnya siapa yang pernah jahilin. Gitu sih. Ya mungkin yang lain. Oke, silakan Kiko Nasar. Kalau dari aku sih, ya memang benar sih kata Awi, yang paling jahil itu adalah Nasar. Nasar tuh ada aja idenya, ada aja kegiatannya gitu. Selalu punya
ide-ide cemerlang yang di luar dari konsep gitu. Waduh, kayak kalau misalnya nih kita lagi break atau lagi apa gitu, dia ada aja mainannya, dia bisa buat suasana itu, positifnya adalah dia bisa buat suasana itu jadi hangat, suasananya jadi happy gitu dengan bercandaan-bercandaan dia gitu sih. Itu yang paling. Oke, kalau dari Nasar sendiri gimana? Kalau dari aku juga bingung. Masalahnya aku yang suka ngejailin. Jadi bingung. Jadi siapa yang ngejailin ya? Soalnya dari semua ya aku yang ngejailin. Kalau Gitu. Nasar jailnya bener-bener ya. Gak ada yang ngalah. Iya, ngejailinnya buat biar semangat lah syutingnya Ya, lah. bener Tapi banget. masih ada batasannya jailnya. Bener banget. Nah, kalian ini kan sering banget nih bertiga satu scene bareng kan. Seandainya, kita ngomong seandainya nih ya, seandainya kalian itu penonton. Kira-kira gimana sih ekspresi penonton nontonin sinetron kalian? Apakah kesel? Atau ketawa-ketawa? Gimana nih? Ini mini challenge, coba dikasih tahu nih ekspresinya. Boleh dari Alwi dulu silakan. Oh, ekspresinya ya pasti campur aduk sih kalau lagi Alwi ya, karena eh, mungkin ada di saat bingung ya kan, karena kan eh, ada permasalahan antara Rehan sama Ali ini sekarang yang belum Alwi bisa sebutin, dan ada juga di kalanya kesel karena kan ada juga yang apa kayak musuhnya si Ali ya kan, dan juga ada juga ketawa-tawa, mungkin Ali juga nggak pernah lihat teman-teman yang nonton gimana ekspresinya, yang pasti campur aduk sih. Iya. Aku nggak bisa ngasih tahu deh ekspresinya, malu. Iya. Oke, oke. Kalau dari Nasar gimana nih ekspresinya nih? Mungkin kalau dari aku bener kata Alwi, ekspresinya mungkin bakalan campur aduk karena di setiap scene-nya itu mungkin di satu scene ini akan menjadi komedi, kita akan ketawa, dan di next scene-nya bisa jadi itu hal sedih, contoh kayak Rehan yang meninggal, dan intinya kita tuh dibikin kayak naik roller coaster lah, yang tadinya sedih tiba-tiba next scene-nya ada adegan komedi ngelawak jadi lucu lagi gitu. Oke, oke, menarik. Kalau dari Keiko sendiri gimana? Benar banget sih dari kata teman-teman kita tadi, campur aduk. Jadi ada scene yang memang kita dibuatnya komedi, kayak misalnya trio trio usil ini gitu kan, kadang-kadang komedi-komedi, terus ada juga yang drama-dramanya juga ada dari adiknya si Ibu Salma, ibunya Ali, terus dengan Galang, ada juga serius-seriusnya juga ada, aksinya juga ada dari si Ali sama berantem dengan Dion gitu kan. Terus pokoknya campur aduk deh, seru banget bang yang pastinya. Seru, seru, seru banget ya. Kita masih ngomongin perandaian nih. Seandainya Nasar, Keiko, dan Alwi bisa main karakter lain selain karakter kalian sendiri di Cinta Anak Soleh, atau boleh di film luar sana lainnya, kalian tuh pengen berperan jadi apa sih? Dan kenapa? Boleh dari Keiko dulu? Kalau aku sendiri memang enjoy dan asik dengan peran ini, jujur karena memang bawaannya itu happy terus kan, usil juga sesuai dengan usia yang biasanya kita anak-anak remaja pada umumnya gitulah, pokoknya kayak suka kumpul bareng, bercanda bareng. Tapi yang kepengennya aku tuh ada aksi-aksinya juga. Jadi aku juga dari pribadi aku sendiri, aku pengen ada kayak ada fightingnya juga. Jadi biar seru gitu. Ada juga, tapi kadang-kadang ngelawaknya juga ada, komedinya juga ada. Itu sih kalau aku kepengennya. Oke, kalau dari Keiko kan pengen fighting-fighting nih. Kalau dari Alwi sendiri gimana? Ya, alhamdulillah ini salah satu apa yang Alwi pengen sebenarnya udah lama, karena kan cukup lama Alwi main di Kolosal, di sinetron Kian Santang khususnya, terus juga di sinetron-sinetron sebelumnya itu kan lebih banyak ke anak baik ya, Cinta Gilang jadi Ilham, terus Saya Hati jadi Yusuf, dan apa seterusnya. Ya ini salah satu yang memang Alwi pengen dari dulu, yaitu ya acting natural aja gitu, natural, anak gaul ya, seperti yang semuanya tahu deh anak gaul gimana sih, anak gaul Betawi gitu pokoknya. Ya alhamdulillah kesampaian juga. Iya. Yeah.
Dan Alwi sih mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik aja gitu aja. Amin. Berarti cita-citanya Alwi udah tersampaikan ya. Kalau dari Nasarnya gimana nih? Pengen jadi karakter apa sih? Menurut aku pribadi sih pengen jadi karakter kayak orang gila mungkin. Pengen mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba sama orang lain mungkin dari sebagian orang, dan alhamdulillah pernah waktu itu jadi orang gila, tapi sayangnya nggak tayang sinetronnya. Jadi ya karena emang apa ya, kalau untuk karakter-karakter jahil kayak gini gitu, ngusilin atau menjadi karakter baikan udah pernah aku lewati. Ya paling itu sih, aku mau jadi karakter itu, mau mencoba berbeda lah dari yang lain. Oke, seru ya. Dari tiga-tiga ini beda-beda semua. Nah, eh tentang Alwi nih. Alwi kan terjun ke dunia artis ini pada usia yang bisa dibilang muda banget kan. Dan katanya pada awal masuk SD, Alwi ini sering ngerasa risih karena teman-teman itu banyak yang bilang artis sama teman-temannya. Itu benar nggak sih, Alwi? Sih ya, alhamdulillah nggak terlalu banyak. Maksudnya mereka teman-teman Alwi juga nauin aja. Oh Alwi maksudnya Martian main sinetron. Oh ya udah gitu aja sih. Paling mereka nanya-nanya. Kadang mereka juga ada yang nonton dan mereka nanya-nanya cerita, ya Alwi ceritain gitu aja sih. Nggak sampai yang Alwi risih, nggak pernah. Jadi ya malah Alwi biasanya malah seneng aja gitu. Pokoknya jalanin aja berbagi gitu aja. Walaupun kalau misalnya ada yang anak artis, nggak bilang nggak, dalam hati Alwi Alwi orang biasa kok, buat apa gitu kan. Ya sebenarnya sih nggak risih, biasa aja sih. Lebih kesyukurin aja gitu kali ya, Alwi ya. Syukurin aja alhamdulillah. Iya. Uh, Kalau dari Nasar sama Keiko nih, boleh dong ceritain awal mulanya masuk ke dunia artis. Sebenarnya Nasar dulu mungkin boleh. Oke, aku awal mulanya sih dari dulu casting iklan ya, casting iklan susu, dan banyak casting yang udah dilalui. Semenjak itu terjunlah ke dunia sinetron itu 2000 berapa, udah lupa lah pokoknya, ke sinetron. Pertama kali jadi flashback doang. Akhirnya ke sinetron dewasa gitu kan. Acting terus sampai akhirnya aku syuting film Pengabdi Setan, dan alhamdulillah itu booming. Abis itu barulah aku masuk ke sinetron anak-anak yang namanya Kunanta di 2018 itu, dan sampai sekarang. Ayo kok. Oke, kalau dari aku sih pertama-tama itu dari aku dulu tuh suka hobi banget sama yang namanya fashion show. Jadi dari kecil aku ikut fashion show, kemudian sempet yang masuk yang nasional, dan ada agensi yang datang, Keiko mau nggak ditawarin syuting iklan gitu kan. Terus aku coba deh, pertama kali casting nggak masuk, yang kedua puji Tuhan masuk ya kan. Syuting casting iklan, terus pas kebetulan ada iklan pemainnya bareng Cut Mini, ditawarin mau nggak ikutan main film. Nah, diajakin aku main film, waktu itu filmnya Arisan 2. Nah setelah main film itu baru dia aku muncul ke sinetron mulai dari kayak si Alif 2, Fatia, kemudian Alfa, terus bareng sama Awi juga di Cahaya Hati, terus Raden Kian Santang, gitu-gitu deh. Sampai ke sekarang Cinta Anak Soleh. Oke, ternyata menarik ya. Semua tuh dari latar belakang yang beda-beda ya guys. Nah, nih pesan apa sih yang pengen Alwi, Nasar, sama Keiko sampaikan ke para fanbase yang lagi nonton nih di Klaklik? Silakan. Awi dulu, Awi. Alwi dulu, Alwi. Jangan dong, masa Alwi duluan, yang lain dulu dong. Waduh. Ya udah, kita berdua aja kok, biar enak. Gimana? Ya udah, sendiri ya kan, takutnya boleh. Ya pesannya untuk fansbase yang nonton semuanya, tetap ambil hal-hal positif yang baik di sinetron Cinta Anak Soleh, buang-buang yang buruknya. Contoh kayak jahil, itu kan hanya sinetron ya. Ambil hal-hal positif kayak untuk menjadi pribadi yang baik dan mencoba berubah dari yang tadinya nakal, bandel, akhirnya menjadi baik gitu. Gimana kalau Keko? Terus
menambahin aja, jangan lupa nontonin terus sinetron kita, terus stay tune, jangan sampai lupa, jangan sampai ketiduran. Terus bener kata Nasar tadi, ambil positifnya, buang negatifnya. Gitu aja. Ya, harapannya sih pesannya Alwi untuk semua, makasih banyak yang udah nonton ya. Alhamdulillah kita Sinetron Cinta Anak Soleh ini butuh dukungan dari kalian pastinya, dan tentunya mohon doanya biar kedepannya makin bagus, makin sukses insya Allah, dan ratingnya insya Allah naik buat semua. Dan Awi juga terima kasih buat teman-teman yang kadang ada kritik sarannya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan sih harapan Awi ke depan tayangan kita tetap memberikan yang terbaik. Kita semua insya Allah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk semua. Dan harapannya Alwi juga mudah-mudahan sinetron ini nanti insya Allah nggak kemalaman, jam 9 insya Allah maju, mudah-mudahan jam tayangnya. Yeah. Amin, amin. Nah, tadi kan kita udah nanya-nanya. Sekarang saatnya teman-teman dari fanbase yang tanya-tanya sama kita di sini. Ini ada pertanyaan dari perwakilan fanbase. Yang pertama nih dari Alkansa. Halo Alkansa. Halo, Oke, silakan pertanyaannya. Awi, kan kamu perannya jadi Rehan sama Ali. Nah, terus kamu itu meranin Alinya tuh gimana, sesuai dengan kehidupan nyata atau tidak gitu loh? Langsung dijawab ya. Ada sebagian kalau perannya Ali, dan tadi yang Ali bilang sebagian peran Ali juga yang ambil sehari-hari ada. Ya contohnya ngomong begini nih, ya kan, karena Awi ngomong begini udah biasa sama temen, sama orang-orang biasa. Tapi kalau Awi cara ngomong di Rehan itu Ali pakai pada saat ngobrol sama orang lebih tua, misalkan sama orang tua ataupun dan lain-lain. Ya kalau lagi serius pastinya ngomong kayak Rehan. Jadi memang ya ini dua peran ini ada di kehidupan nyata, alhamdulillah. Ya tapi ya jahilnya nggak terlalu juga, maksudnya ada kebaikan. Mana mungkin jahil banget, ya bercanda doang. Iya itu doang sih. Alhamdulillah. Makasih Alwi. Sama-sama. Oke, thank you Alkansa pertanyaannya. Sekarang kita mau ke pertanyaan kedua dari Naswa. Hai Naswa. Halo, Silakan pertanyaannya Naswa. Alwi kan masih sekolah nih. Nah, saya mau tanya gimana caranya membagi waktu antara waktu syuting dan sekolah? Apakah ketika syuting pagi sekolahnya izin atau gimana? Ya, alhamdulillah kebetulan di SMP ini Alwi homeschooling. Jadi memang waktu SD kemarin Alwi tetap madrasah. Jadi itu atur waktunya itu dari pagi sampai jam 12 Alwi selesai sekolah. Dan habis itu Alwi langsung syuting. Ya, tapi alhamdulillah walaupun syuting tetap Alwi juga nggak mau meninggalkan pendidikan tentunya ya, karena penting banget buat masa depan insya Allah. Ya itu aja sih sebenarnya, atur waktunya. Pokoknya caranya itu yaitu planning dari jauh-jauh hari. Jadi udah merencanakan ke depannya sekian waktunya dan seterusnya, terus ngomong sama guru ya seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang homeschooling alhamdulillah lebih banyak kerjain di lokasi ataupun di rumah. Ya. Jadi nggak pakai izin-izin sih. Ya, alhamdulillah sudah. Oke, terima kasih jawabannya Alwi. Sekarang pertanyaan ketiga dari Yulianda nih. Halo Yulianda. Silakan pertanyaannya. Iya, aku mau nanya nih sama kalian bertiga, buat Alwi, Keiko, sama Nasar. Apa sih harapan kalian buat film Cas saat ini dan ke depannya? Dan apa sih rencana kalian yang bakalan kalian lakuin semisalnya nanti film Cas ini udah tamat, tapi semoga panjang sinetronnya. Amin. Terima kasih. Silakan bisa mungkin dijawab dulu dari Alwinya. Ya, tadi pertanyaannya itu apa? Setelah sinetron ini sudah selesai, bakal ngelakuin apa aja? Gitu ya, kalau nggak salah ya.
Oh ya, baik Abi jawab. Setelah ya insya Allah mudah-mudahan panjang. Jika memang habis, ya memang Alwi lebih fokus banyak belajar tentunya, banyak belajar dan Alwi nggak mau bocor. Insya Allah setelah kau ini habis, banyak belajar dan fokus berdakwah deh. Insya Allah, mudah-mudahan doain biar sehat, biar istiqomah, biar jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin yang lain gimana? Iya, Pak dipoto. Kalau dari Keiko Dari sama Nasar Nasarnya dulu. gimana? Oh, dari Kiko. Oke, Ya. kalau dari aku sendiri sih, pertama kalau ini udah selesai, kebetulan aku juga sebagai ketua OSIS juga di sekolah, kemudian aku juga sering ikut Olimpiade, jadi mungkin aku akan fokus ke belajarnya lagi juga, terus untuk meneruskan ke jenjang kuliahnya juga. Namun di samping itu pasti nantinya aku bakal sering-sering juga ngecek-ngecek ada syuting film baru lagi atau enggak gitu sih. Silakan Nasar dijawab. Iya, kalau buat aku sendiri untuk syuting ini ya semoga panjang insya Allah. Dan setelah kalau syuting ini selesai, paling aku mau ya fokus untuk SMA dulu karena mungkin SMP aku homeschooling. Kelas 1 SD sampai 6 SD itu kan gak homeschooling, SMP homeschooling. Pengen ngerasain SMA gak homeschooling dulu untuk nggak ambil sinetron dulu, palingan kalau ada job-job kayak film atau iklan yang sebentar-sebentar doang aku ambil itu. Pengen ngerasain sekolah dulu, pengen fokus belajar buat lulus nanti. Oke, semoga semua harapannya tercapai ya. Amin. Nah, ini ada juga pertanyaan dari perwakilan, namanya Lestari nih. Halo Lestari. Halo. Silakan pertanyaannya. Buat kalian bertiga nih, gimana sih agar tetap menjaga stamina tubuh kalian tetap fit saat syuting dan terus semangat menjalaninya, apalagi di masa pandemi seperti ini yang bisa dibilang belum sepenuhnya pulih banget. Oke, makasih. Silakan, kalian bertiga boleh jawab. Oke, kalau aku paling untuk menjaga stamina tetap curi-curi waktu. Kalau misalkan lagi ada sela-sela jeda scene, aku mungkin bakalan tidur untuk mencukupi kebutuhan aku. Tapi alhamdulillahnya sih kita syuting sehat ya kok ya. Nggak tahu kalau Alwi gimana pulangnya, kalau kita pulangnya sore, kalau nggak malam. Ya paling minum vitamin aja sih gitu. Iya, paling kalau dari kita kan kadang-kadang tuh pulang sore atau nggak pulang malam, paling disuplai dengan vitamin, terus tidur yang cukup juga, terus misalnya kalau kita lagi break makan atau lagi ini, makannya teratur itu aja sih. Sama satu lagi jaga prokes. Baik, kalau Alwi ya tadi ya lumayan lah, memang Alwi pulangnya agak malam, mungkin jam 12 kadang-kadang, dan pagi harus syuting lagi. Ya alhamdulillah memang kurang tidur, Alwi juga susah mau tidur siang nggak bisa, jadi ya Alwi lebih banyak minum madu. Jadi memang yang sering Alwi minum buat stamina Alwi itu yaitu madu. Memang Abi yang anjurkan, minum madu biar segar, biar sehat. Pada minum madu, habis itu mungkin herbal yang lain. Ya itu aja sih sama vitamin alhamdulillah. Ya sampai sekarang sih alhamdulillah masih segar, masih sehat. Mudah-mudahan kedepannya juga masih tetap sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, semoga kalian bertiga sehat-sehat terus ya. Nah, ini udah selesai dari pertanyaan teman-teman Fanday. Sekarang kita mini games singkat kali ya. Sebenarnya aturan mini gamesnya itu gampang banget. Aku cuma ngasih 2 pilihan A atau B, dan kalian bertiga bakal jawab kalian lebih pilih A atau lebih pilih B dan kenapa. Oke? Oke, sekarang yang pilihan pertama. Kalian lebih pilih Instagram atau TikTok? Ayo, boleh bertiga jawab langsung. Kalau aku Instagram, karena memang jujur aku nggak main TikTok. Instagram. Aku cuma main Instagram doang. Ya kalau aku TikTok, karena Instagram lebih banyak mama yang megang. Jadi ya kalau lagi bosen lihatnya TikTok. Oke. Sekarang lagi nih. Lebih pilih gunung atau pantai? Silakan bertiga jawab.
Ini kenapa nggak ada yang jawab? Apa? Susah ya. Duluan. Soalnya dua-dua itu destinasi favorit soalnya. Destinasi favorit soalnya. Mungkin lebih ke gunung kali ya. Lebih ke gunung mungkin. Kalau Keiko lebih pilih gunung, emang suka hiking, trekking gitu-gitu atau gimana? Soalnya kalau di gunung itu kan satu uh, feel-nya lebih dapet, kemudian juga cuacanya juga mendukung, lebih nggak gerah, nggak panas gitu, Adem ya? dingin, terus iya, terus feel-nya lebih dapet sih kalau di anak-anak gunung gitu deh. Oke, kalau dari Alwi sama Nasar dipilih gunung atau pantai? Kalau aku sih lebih milih gunung karena jujur belum pernah mau muncak juga belum pernah ke gunung. Tapi pernah ke gunung. Ya enakan gunung sih, lebih dingin, lebih ya karena kan kita kan juga bosan juga kan ke pantai kan. Pasti semua orang juga sering ke pantai. Lebih pilih gunung aja sih. Oke, kalau dari Alwi? Ya, mungkin Alwi lebih pilih pantai. Karena Alwi pantai jarang. Sebenarnya ke gunung juga sering. Pantai sering kalau nggak salah. Cuman Alwi belum pernah berenang di pantai. Maksudnya di laut belum pernah berenang. Makanya pengen ngerasain tapi belum bisa. Ya udah deh. Pengen juga mancing di tengah-tengah laut kan seru tuh. Pala jadi bebas lah. Jadi pala kita tuh enak banget gitu. Ya sebenarnya refreshing sih. Lebih ke refreshing. Cuman ya begini waktunya kan belum ada. Jadi belum bisa ngerasain ke pantai gitu. Tapi Alwi lebih pilih pantai. Oke. Yang terakhir dari mini games kita nih. Kalian bertiga, kalau makan bubur, itu diaduk atau nggak diaduk nih? Silakan siapapun mau jawab duluan, boleh. Kalau Keiko sendiri mungkin diaduk, lebih pilih ke diaduk. Soalnya biar kecampur semua rasanya, biar enak gitu kalau makan. Nah ya sama, aku juga diaduk. Kalau nggak diaduk ya kayak hambar aja gitu, rasanya aneh. Kalau Alwi ini sendiri gimana? Enggak, Alwi nggak suka sama yang diaduk-aduk. Alwi nggak suka. Tapi ke arah mungkin pisah-pisah. Jadi mungkin makannya itu udah digabung tapi nggak diaduk-aduk juga. Jadi, mana ya bilangnya? Alwi pokoknya mungkin lebih ke arah nggak diaduk. Nggak diaduk. Oke, sekian dari mini games kita nih guys. Sekarang sebelum kita akhirin fun hangout kita foto-foto dulu kali ya. Boleh siapin semua kamera nyalahin. Nanti di foto. Oke, udah siap ya? 1, 2, 3. Ini karena kita banyak banget, jadi slide-nya ditunggu ya guys. Oke, sekarang yang kedua. Foto lagi 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Thank you banget untuk Alwi, Nasar, sama Keiko yang udah mau luangin waktunya buat kita semua. Dan makasih juga nih untuk para fanbase. Kalian udah ngikutin keseruan kita di Fun Hangout kali ini. Dukung terus Alwi, Nasar, dan Keiko dengan menikmati karya-karya mereka. Dan jangan lupa untuk nonton sinetron Cinta Anak Soleh yang tayang setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di MNC TV. Dan nantikan juga ya Fun Hangout Plaklik berikutnya. Fun Hangout with the Artist, tempat hangoutnya fanbase dan artis favorit. Untuk kalian yang mau hangout, pengen hangout lagi sama siapa sih nih artisnya, langsung aja komen di bawah ini dan posting di chat-chat ya. Ajakin semua teman-teman kalian untuk komen, karena semakin banyak komennya, semakin besar peluang kalian untuk ketemu artis favorit kalian di sini. Oh iya, aku juga mau ngingetin, jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk install aplikasi Plaklik di App Store dan di Google Play Store, dan follow sosial media Plaklik di Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Makasih semuanya. Semangat syutingnya kalian bertiga. Dadah teman-teman. Ya, thank you. Bye. Thank you. Bye. Ya, terima kasih semua. Alhamdulillah.